memberi kepada rakyat hal-hal yang penting, selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan. Kembali bersama kami dalam program Merah Putih, saya Doni De Keyser. Kita diskusi dengan para panelis. Saya akan lempar ke Pak Wijayanto dulu. Kalau kita mulai dari soal efisiensi anggaran pemerintah tadi, bisa nggak sebagai daya dorong untuk mendongkrak pencapaian 8% atau lebih pertumbuhan ekonomi? Efisiensi adalah hal yang sangat positif. Itu seperti memotong lemak gitu ya, yang menghambat laju. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya target-target jangka menengah, jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Misalnya kita berbicara pertumbuhan ekonomi. Ini tidak lepas dari ICOR, efisiensi mesin ekonomi kita. Mesin ekonomi kita masih belum efisien, ICOR-nya 6,5. Harus kita turunkan. Di angka berapa? Ya, kita pernah di level 4. Kalau bisa di level 4, ini luar biasa sekali, tapi perlu waktu. Nah, untuk mengarah ke sana, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur. Khususnya infrastruktur logistik yang penting bagi urat nadi ekonomi. Nah, kalau kita berbicara infrastruktur logistik, efisiensinya sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah membangun secara fisik, yang kedua nih yang sering kita lupa, manajemen logistiknya. Pelabuhannya sudah bagus, tapi dwelling time-nya lama. Pelabuhan sudah bagus, sudah canggih, tetapi masih ada red tape, masih ada pungli, dan seterusnya. Jadi kalau saya mengusulkan penghematan bagus, tetapi upaya mendorong efisiensi ekonomi, menurunkan ICOR ini tidak boleh dilupakan. Pembangunan fisik yang terarah, kemudian manajemen logistik itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian selain masalah menggeber efisiensi itu tadi, juga mendongkrak jumlah investasi. Karena ini hanya bisa tercapai 8% itu dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi, kemudian juga mendongkrak investasi. Nah, ini bisa jadi batu sandungan Pak Edi kalau tidak diperbaiki. Komentar Anda gimana? Ya, menarik Mas. Jadi kalau kerja ICOR itu katakanlah pembagi, ya kan, berarti kalau misalnya untuk mencapai 8% dengan ICOR 6, berarti kan investasinya harus 48% kira-kira dari PDB. Bisa dibayangkan itu, ya kan, berapa ribu triliun yang harus diambil untuk investasi. Artinya, ya, kalau kita bisa tekan ICOR sampai 6 tadi, sampai 4. Ya kan, kita cukup hanya dengan 24% kan, artinya, maaf ya udah 8 kali 6 tadi kan, artinya 32% dari GDP. Artinya sebuah efisiensi yang luar biasa dari target investasi. Nah, bagaimana dengan menurunkan ICOR? Sebetulnya kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Yang paling signature ialah dengan online single submission yang sudah diluncurkan lama. Iya, online single submission sebuah sistem perizinan yang menggabungkan perizinan pusat, daerah dan juga kementerian lembaga dalam satu sistem. Nah, itu saya kira sudah merupakan salah satu upaya kita juga. Hanya saja memang tentu ada bagian-bagian dari OSS ini yang juga tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pusat saja, tapi harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Mental birokrasi jangan lupa juga Pak, harus diperbaiki. Benar kan? Itu kan cost juga loh. Betul sekali Mas Dodi. Jadi kalau sedikit menyambung soal ICOR, tadi sudah disampaikan beberapa aspek. Memang harus diakui ICOR kita hari ini di angka 6 itu memang masih cukup tinggi. Nah, kalau kita berbicara membedah untuk menurunkan ICOR, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wijayanto, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Tapi saya ingin mengingatkan juga, salah satu komponen terpenting untuk kita bisa menurunkan ICOR kita adalah dengan membangun kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki produktivitas ekonomi yang baik. Takes time juga loh. Presiden selalu menyampaikan bahwa semua investasi itu baik, tetapi investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah bangsa adalah ketika kita berinvestasi di anak-anak kita. Nah, inilah salah satu tujuan daripada program makan bergizi gratis yang memang harus diakuin ini
tidak bisa kelihatan 1 atau 2 tahun. Loh, saya ini hasil investasi Pak Harto dulu loh. Kan ada makanan apa istilahnya tambahan kan? Betul, cuman tidak setiap hari. Kalau tidak salah setiap hari Jumat. Kalau Iya, tidak salah. betul. Dan itu sifatnya Hasilnya snack. kayak gini. Sifatnya snack. Nah, ini memang adalah proses yang memang takes time. Anak-anak Iya, nggak perlu bisa waktu lihat untuk sekarang. bertumbuh, tapi pasti ujung-ujungnya kita dapat menikmati hasilnya. Iya. Lalu kedua, sedikit komentar tentang pembangunan infrastruktur. Kita perlu mengetahui bahwa pemerintah itu bukannya meninggalkan pembangunan infrastruktur secara fisik. Tapi apa yang seperti sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa justru dalam pembangunan infrastruktur ke depannya pemerintah akan mengajak swasta untuk dapat berkontribusi. Ini adalah contoh public-private partnership yang baik. Dengan segala keterbatasan fiskal kita, Mas Doni, tidak mungkin semua program-program pemerintah, semua pembangunan infrastruktur itu dengan menggunakan instrumen APBN. Tidak mungkin cukup. Sempit sekali. Maka daripada itu, itulah tujuannya bagaimana caranya kita juga bisa mengajak menjadi pihak swasta. trigger pancingan buat swasta Betul. juga. Lalu terakhir adalah tadi sempat disinggung nih, cut cost atau penghematan ini seperti memotong lemak. Iya. Kalau saya analogi sedikit berbeda, Mas Doni. Lemak itu kan ada lemak baik, ada lemak tidak baik. Betul. Tapi Jadi- jangan bilang lemak, lihat saya dong. Oh, tidak. Lihat kamera aja. Saya nggak lebat Doni. Tapi begini maksud saya, Mas. Publik jangan sampai salah kaprah bahwa ini adalah spending yang dihilangkan. Bukan. Bukan dihilangkan. Ini adalah spending yang di-shift dari pengeluaran-pengeluaran yang tadi kurang berkualitas, Ya, seperti contohnya realokasi. perjalanan dinas yang tidak perlu. Betul. Meeting-meeting yang tidak perlu. Direalokasikan menjadi program-program yang memang berdampak langsung terhadap masyarakat. Saya dengar Pak Prabowo malah sampai teliti sampai ke lapis 9 ya. Hal-hal yang Beliau perintilan detail sampai betul. benar ya. Beliau detail begitu ya. Beliau sangat detail dan Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo karena memang betul instrumen fiskal kita terbatas, kita memiliki beberapa challenges. Salah satunya adalah short term di tahun ini adalah kita harus bisa mengefisiensikan Nah, pengeluaran tahan dulu kita. di situ karena tadi bicara investasi. Tapi Pak Saleh, kalau kalangan industri sebenarnya kan tidak butuh-butuh amat dimanja ya. Tapi apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk memfasilitasi biar industri kita itu bukan cuma investasi dari luar masuk dikasih karpet merah, ya kan? Apa yang paling utama nih sebenarnya ya, salah dari satu adalah industri? kan menginginkan untuk sektor swasta masuk. Ya. Swasta itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, tentu salah satu adalah ya kepastian dalam berusaha, Oke. kepastian hukum. Jangan sampai kebijakan-kebijakan atau aturan-peraturannya yang berubah-berubah. Pasti Pak akan ketidakpastian. Nah, itu yang tentu diinginkan oleh sektor swasta. Oke. Nah, yang paling utama juga adalah antara pusat dengan daerah. Kadang-kadang ya di daerah kita tahu kalau tidak segaris dengan yang di pusat, Ya. aturannya ya jadi lain. Ya. Nah, ini yang tentu harus kita Betul. pangkas perlahan-lahan sehingga apa yang kita inginkan bersama dengan diinginkan oleh Bapak Presiden tentang pertumbuhan ekonomi 8% ini bisa tercipta, ya tentu dengan berbagai salah satu adalah infrastruktur, Ya. kos logistiknya, termasuk adalah bunga bank yang harus kompetitif. Betul. Kalau nggak ada yang mau masuk. Iya, iya. Itu. Pengusaha kan harus profit kan? Betul. Kalau enggak ya bikin yayasan sosial gitu. Oke, tapi tidak perlu kebijakan khusus yang harus di-create oleh pemerintah untuk saat ini. Ya saat ini ya memang harus yaitu salah satu adalah memudahkan dunia industri Oke. untuk berusaha dan mendapatkan bahan baku yang kompetitif. Oke, sama kepastian hukum tadi Iya, kan? itu yang paling penting. Oke, itu untuk dalam negeri. Kalau dari luar negeri investor sebenarnya ada catatan khusus nggak? Selain apa yang sudah kita miliki sekarang ini, tinggal bagaimana memangkas birokrasi dan sebagainya. Pak Edi lihat seperti Ya, apa? sebetulnya tadi sudah masuk dalam komponen ICOR ya tentang Oke. kepastian hukum, kejelasan tata ruang, Iya, misalnya iya. debirokratisasi. Saya kira hal-hal yang sebetulnya masuk ke bagaimana kita mempenetrasi bisa menurunkan ICOR tadi. Sedikit Mas Doni, saya tadi ingin tambahkan bahwa selama ini kalau kita bicara investasi kan hanya angka-angka realisasi. Sebetulnya di balik angka itu, seperti kemarin 1.700 triliun itu berhasil menciptakan 2,4 juta tenaga kerja. Artinya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu meningkat 34,7%. Iya. Ada juga oleh Pak Prabowo dari luar negeri 300 triliun. Ya, itu kan? juga itu yang akan masuk Komitmen dalam kan? betul. Itu Tinggal kan masuk- realisasinya kan? Betul.
Itu yang akan masuk dalam realisasi investasi kita dari 2025 sampai kan 2029. Ya. Oke. Saat ini kan kontribusi daripada sektor industri baru sekitar 19% ya. 18%. Nah, harusnya kalau untuk pertumbuhan sampai dengan yang tinggi itu paling nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Sama seperti tahun 2009 yaitu 29%. Itu aja udah bagus itu. Itu yang maka itu dengan sendirinya lapangan kerja akan tercipta. Terbuka, iya. Oke, baik Bapak-bapak, ada PR yang harus Anda jawab, tapi bukan dari saya, dari masyarakat. Kita lihat sama-sama apa yang mereka tanyakan berikut ini. Ini yang sekarang lagi memang jadi jadi isu nasional, baik itu bagi eksekutif maupun dalam hal ini adalah pemerintah terkait dengan pemotongan. Karena ini dampaknya adalah ke masyarakat juga lagi kan seperti itu. Ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik lah dari pemerintah dari persoalan-persoalan ini. Memang di sisi lain pemerintah mengharap ada efisiensi. Bagaimana bisa men-saving kan seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi persoalannya juga Pak tidak berpengaruh kepada mengimbas kepada masyarakat kecil juga kan seperti ini perlu dipertimbangkan. Ini sebenarnya mempertanyakan Pak Wijayanto, penghematan efisiensi itu mereka nggak rasain langsung masyarakat. Komentar? Iya, efisiensi itu sesuatu yang sangat kompleks untuk dipahami masyarakat. Tapi dampak penurunan spending pemerintah, penurunan order dan lain sebagainya itu sesuatu yang konkret yang mereka alami. Memang pemerintah perlu mengantisipasi ini karena kalau tidak nanti dampaknya bisa luar biasa. Misalnya pemangkasan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas itu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi JK di awal memerintah tahun pertama. 2004. Pak Saleh masih ingat. Tapi kemudian itu dihentikan karena ternyata industri hotel, pariwisata, transportasi itu terdampak. Iya, mati, Pak. Baru diumumkan saja, kita coba tanya itu. Driver taksi, driver Grab, GoCar segala macam, mereka mengalami penurunan jumlah penumpang. Tapi begini, ini bukan masalah yang harus kemudian membuat kita back off. Pemerintah harus mencarikan solusi bagi mereka-mereka yang terdampak. Sehingga secara ekonomi mereka tetap terlindungi, daya beli masih tetap tidak turun drastis. Jadi kebijakan fallback-nya itu harus didesain. Dan saya rasa pemerintah sudah memikirkan itu. Nanti silakan Mas Astria yang menjelaskan. Ada catatan? Ya, saya rasa ini contoh yang sangat mudah untuk dipahami masyarakat. Kita coba ambil contoh tadi itu misalnya dengan meng-cut spending industri pariwisata terdampak katakanlah. Nah, kita tidak boleh hanya menggunakan suatu kacamata kuda melihat ini hanya dalam satu sisi. Karena sebagai contoh Mas, kalau kita bisa menghasilkan efisiensi dari government spending dan spending itu dialokasikan untuk tadi saya bilang untuk salah satunya adalah mempertebal income daripada masyarakat, menumbuhkan ekonomi masyarakat, maka otomatis pola-pola konsumsi atau tingkat konsumsi dalam negeri kita juga meningkat. Kalau kita lihat salah satu pattern daripada konsumsi masyarakat kelas menengah itu justru adalah di industri pariwisata. Betul. Nah, justru sebaliknya, kalau kita justru bisa menyejahterakan, menebalkan dompet masyarakat kita, terutama para kaum aspiring middle class itu calon kelas menengah dan juga kelas menengah, maka ini justru dapat berdampak positif juga terhadap pariwisata kita di dalam negeri. Yang kedua adalah, ingat balik lagi, kata kuncinya yang paling penting ini adalah masyarakat ini income-nya harus naik. Karena banyak sekali masyarakat selalu kita tidak boleh terjebak dalam ilusi, harga sembako harus turun atau harus selalu murah. Murah mahal itu relatif Mas. Betul. Kalau income saya besar, harga segitu belum tentu mahal. Tapi kalau income saya pas-pasan, harga segitu mahal. Nah maka daripada itu kita tidak selalu harus menyamaratakan. Misalnya contoh, inflasi itu buruk. Inflasi itu tidak buruk. Asal inflasi yang terkontrol, itu baik. Tapi itu menunjukkan bahwa ada gejolak, ada gairah dalam ekonomi. Tapi kalau inflasi tidak terkontrol, itu memang buruk. Iya, orang juga kalau punya duit kan pasti pengen jalan-jalan kan, pariwisata kemana-mana kan. Lalu sedikit saja saya ingin menambahkan tadi tentang ketergantungan kita terhadap foreign direct investment. Memang kita harus hari ini dihadapkan dengan fakta bahwa karena tabungan dalam negeri kita tidak cukup dan karena ekor kita masih cukup tinggi, kita harus dalam tanda kutip sedikit bergantung pada foreign direct investment. Tetapi ke depan pola ini juga harus berubah. Investasi dari dalam negeri, baik swasta maupun dari sektor publik itu harus dipertebal. Caranya apa Mas? Pertama kita harus berbicara shifting postur APBN. Postur APBN kita hari ini memang harus diakui inilah salah satu tujuan efisiensi Presiden Prabowo adalah OPEX oriented.
20% itu lari untuk belanja pegawai, seperempat itu lari untuk transfer ke daerah, di mana sebagian juga untuk belanja pegawai, sehingga tidak banyak ruang untuk capex. Nah, kalau ini ke depan bisa di-shifting, APBN ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi untuk infrastruktur, untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Lalu kedua, jangan lupa juga kalau kita berbicara supaya APBN bisa memiliki uang lebih untuk diinvestasikan, berarti kita harus memboost government revenue kita. Revenue itu apa? Simple, pajak dan pajak. Pajak itu 83%, PNBP itu sekitar 17%. Boost pajak bagaimana caranya? Nah, itu termasuk dalam komponen PNBP, di mana nanti tinggal kita tunggu tanggal mainnya adalah pembentukan Danantara. Itu episode khusus, episode tersendiri kita. Oke, ada beberapa lagi pertanyaan warga yang harus dijawab ya Bapak-bapak sekalian. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Untuk investasi di Indonesia sih sangat subur ya lahannya untuk para investor sekalipun. Cuma pentingnya penekanan regulasi yang tepat sih, dan juga butuh banyak pengusaha-pengusaha yang muncul lebih banyak lagi sih. Itu PR-nya Pak Edi sama Pak Saleh itu. Pak Edi dulu deh, silakan. Ya nih, menarik tadi, Mas. Jadi kalau di kita itu sistem OSS ya, online single submission, itu kan mencatat yang memiliki NIB itu memang 98% boleh dikatakan masuk klasifikasi UKM ya, usaha kecil menengah. Artinya inilah yang paling mendorong pertumbuhan ekonomi juga sebetulnya. Kemudian yang tadi Mbak Sabrina sampaikan, bagaimana daerah itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong investasi sebetulnya misalnya dengan menetapkan sebuah rencana detail tata ruang yang jelas, ya kan? Karena untuk berinvestasi ini kan juga mungkin belakangan kita melihat ada berbagai macam persoalan di perizinan yang sebenarnya balik-balik lagi masalah pemanfaatan ruang. Betul. Nah, itu karena memang beberapa daerah ini ada beberapa yang belum menetapkan rencana detail tata ruangnya yang harusnya itu masuk dalam sistem online single submission. Nah, jadi kalau itu juga ICOR juga, Mas. Jadi kalau itu bisa dibuat sejelas mungkin misalnya, sehingga investasi itu pasti, investor itu pasti akan tertarik masuk ke satu daerah, dia cek dulu sudah punya RDTR-nya belum. Jadi kalau saya nanti mau bangun pabrik, kawasan industrinya ada di mana gitu. Makanya pusat daerah harus senafas seperti kata Pak Saleh tadi kan. Bagaimana pusat bisa memastikan daerah itu bisa senada seirama? Betul. Jadi kalau kita sekarang lihat misalnya ada hampir 24 kawasan ekonomi khusus dan 218 zona industri, sebenarnya sudah baik. Artinya tinggal daerah-daerah yang memang belum memiliki KEK dan kawasan industri itu coba diatur dalam secara detail tata ruang secara jelas. Mana yang kira-kira ruang mana yang bisa nanti menjadi investment booster buat daerahnya masing-masing. Tapi jangan lupa kadang-kadang juga diganggu oleh ya di lokal masyarakat. Ya. Ormas. Ya, mafia lokal. Nah, itu justru menghambat daripada pertumbuhan. Iya, pengusaha kesel itu, Pak. Betul. Iya kan? Dan cost-nya nggak main-main. Sosial cost-nya lebih tinggi daripada production cost bisnisnya ya. Iya. Apa solusinya kira-kira? Apa yang bisa Anda sarankan, Pak? Salah satu adalah artinya keterlibatan daripada pemerintah baik pusat maupun daerah. Pendekatannya harus seperti apa? Ya, artinya ya Pemda dalam hal ini kan yang lebih kenal baik dengan masyarakat lokal di sekitar situ. Tapi kadang-kadang kan kita tahu. Nah, mungkin ini saya tambahkan sedikit nih Mas Doni nih. Ini kalau nggak salah hari ini tanggal 5 Februari ya? Tanggal 5, iya. Berarti besok tanggal 6. Iya. Artinya tanggal 6 itu jangan lupa ada pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Di luar yang masih masih ada sengketa di MK. Cuman mayoritas akan dilantik besok sehingga ini akan menjadi darah-darah baru. Darah-darah segar, semangat-semangat baru. Bukannya mundur 20. Iya. Itu untuk yang berkonflik ya? Iya, ditunda sampai 20 ya. Tapi intinya oke, taruhlah ini lagi ada kepala daerah baru. Tapi bagaimana bukan cuma orangnya yang baru, tapi tadi darahnya segar, semangatnya baru. Kebijakannya pro. Tentu saja ini alhamdulillah Partai Gerindra kita mengapresiasi hasil dari pilkada kemarin bahwa banyak sekali kader-kader Partai Gerindra
maupun kader-kader yang diusung oleh Partai Gerindra boleh dikatakan mayoritas memenangi pilkada kemarin. Nah, ini menjadi suatu dorongan positif di mana instruksi-instruksi, arahan-arahan dari pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini tadi seperti dikatakan bisa senafas, sejalan dan sesatu semangat, satu spirit sampai ke tingkat daerah supaya semuanya sinkron dan semua program dapat Makanya berjalan kalau saya dengan jadi baik. presiden harusnya menangnya mutlak ya seluruh Indonesia ya. Kepala daerahnya bisa langsung direktif Maka gitu ya. itu Mas, jadi kebijakan-kebijakannya jangan sampai orang yang mau berinvestasi di sini akhirnya berpikir dua kali. Mundur. Daripada ngapain Ya. saya harus berinvestasi di sini, mendingan diinvestasi di negara lain, Ya. tinggal masuk barang jadi. Ya, betul. Toh kan MEA. Iya, iya. Nah, Itu ini- yang dihadapi nah, kita iya. dengan Vietnam Pak sekarang. Betul, Ya kan? betul. Mereka sudah mulai ini jadi yang macan. tentu kan kita juga menginginkan kan Indonesia untuk tumbuh. Oke, ada PR lagi yang harus dijawab ya. Tenang Bapak-bapak, saya mengundang Anda di sini bukan hanya untuk kita diskusi tapi juga menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya yang berikut ini. Ya, kalau Prabowo menjalankan pemerintahannya itu secara benar, sesuai sebagaimana visi yang ia jalankan ya tentu mungkin saja, tetapi kadang-kadang kita lihat ya kayak kasus LPG kemarin ya, banyak masalah-masalah yang dilakukan tuh oleh para menterinya yang menurut saya itu kadang-kadang tuh mungkin tidak sinkron tuh sama tuh visi Prabowo. Nah, itu yang menjadi itu kendala. Nah, kalau Prabowo menurut saya, Presiden Prabowo itu menurut saya tidak bisa mendamaikan atau tidak bisa mensinkronkan kerja-kerja menterinya, akan sulit 80% untuk mencapai itu tersebut. Nah, ini istilahnya jadi kontraproduktif untuk mencapai target. Silakan lah, Anda dulu yang harus merespon, habis itu Pak Wija, silakan. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk contoh ketegasan Presiden Prabowo. Kalau kita tadi contoh ada kasus terkait kelangkaan LPG kemarin, bahkan Presiden Prabowo sendiri sudah langsung menginstruksikan agar jangan sampai LPG di tingkat masyarakat itu menjadi langka. Tapi kita harus melihat juga spirit utamanya. Ya. Spirit utamanya adalah bahwa subsidi ini memang harus tepat sasaran. Ini salah satu bentuk ketegasan daripada Presiden Prabowo. Yang kedua adalah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, beliau selalu menegaskan bahwa kami menyambut baik swasta yang akan bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun bangsa ini. Tetapi semua rambu-rambunya harus dipatuhi. Iya. Aturan-aturan yang berlaku ditaati. Baik itu aturan secara regulasi, termasuk aturan juga soal perpajakan. Nah, jadi ketika ini bisa dilakukan, balik lagi, sinkron dari pusat sampai ke daerah, maka insya Allah Mas, kita optimis bahwa target kita 8% itu bukan hanya sekedar angan-angan tapi akan tercapai dan bahkan beyond dalam rangka menyambut Indonesia Mas. Ya, salah 2045. satunya adalah kekompakan kabinet, ya kan Pak Wija? Anda lihat Iya, seperti apa? saya rasa itu satu area yang harus segera diimprove oleh Pak Prabowo, kekompakan, koordinasi antar kabinet. Karena kalau tidak akan ada potensi membuat gaduh dan ini akhirnya masalah trust kepada business climate di Indonesia. Saya ingin juga memberikan masukan terkait target 8%. Saya yakin 8% itu doable. Tetapi harus kerja keras dan perlu keberuntungan. Keberuntungan? Iya. Sehingga saya mengusulkan, karena nanti 2 tahun dari sekarang kita sudah tahu 8% itu akan tercapai atau tidak. Jangan sampai dalam 3 tahun masa pemerintahannya, pemerintahan Prabowo itu dibully oleh masyarakat. Trust masyarakat, trust dunia internasional kepada pemerintah turun. Karena ada gap yang lebar. 2 tahun lagi sudah akan kelihatan nih tercapai atau tidak. Saya mengusulkan agar pemerintah mulai berpikir dan senario. Senario terburuk, gunakan saja angkanya IMF. 5%. 5,1%. Senario optimis, pakai angka 8% di ujung. Kemudian baseline 1, 6% di ujung. Baseline 2, 7% di ujung. Sehingga pemerintah itu bisa menyiapkan secara teknokratik kebijakan termasuk kebijakan fiskal untuk mencapai itu. Jangan sampai semuanya diarahkan ke 8%, tapi ternyata tidak ke sana. Sehingga kita tidak punya opsi kebijakan. Kalau 8% kan angka kesukaannya Pak Prabowo kan, 8. Jadi mungkin 5 plus 3 kali ya. Kita harus ingat Pak Jokowi pernah menyampaikan 7%. Dan itu tidak terwujud. Kemudian sepanjang tahun beliau menjadi bahan perdebatan angka itu. Gitu. Saya tidak ingin pemerintah ke depan mengalami hal yang sama. Oke, tahan dulu di situ. Belajar dari sini, kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.